Nah, pemirsa, ini merupakan kesempatan yang luar biasa, lumayan langka karena saya berhasil menangkap dalam segi positif Pak Rahmat Witoelar. Apa kabar Pak Rahmat Witoelar? Baik, terima kasih. Terima kasih loh mau meluangkan waktunya untuk hari ini. Anytime. Padahal tadi lagi jalan keluar, saya tangkap langsung ke sini loh pemirsa. Jadi kita sudah mengenal Pak Rahmat Witoelar selaku Menteri Lingkungan Hidup di periode 2004 hingga 2009. Dan ternyata kegiatan ataupun kepedulian beliau ini tidak terhenti atau hanya berputar seputar waktu menjadi menteri aja, tapi berlanjut. Karena dari tahun 2009 sampai dengan bisa dikatakan 2019, beliau juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden untuk perubahan iklim. Jadi ini 2 periode nih jabatannya nih Pak. Siapapun presidennya tetap bicara perubahan iklim dengan Pak Rahmat Witoelar. Nah, Pak Rahmat Witoelar ini menarik kalau kita bicara mengenai perubahan iklim. Ada beberapa orang bilang, bosen ngomongin perubahan iklim. Kayaknya begitu-gitu aja. Penting nggak sih Pak kita sadar dengan perubahan iklim? Ya, hemat saya itu sangat penting, itu bukan penting lagi. Itu menjadi krusial ya, kondisi sine qua non. Tanpa adanya kita usaha untuk menangani perubahan iklim, kita hanya hidup dalam kurun waktu 10-20 tahun. Masa sih Pak? Jadi kalau kita cuek nih? Ya, sudah itu Ya, dunia tuh hancur. Segitu bahayanya Tuh, Pak? begitulah bahayanya. Baik, nah kalau kita berbicara mengenai Indonesia nih, Indonesia ini posisinya berada di zona mana nih? Kalau bicara bahaya ataupun ya bisa dikatakan tuing-tuingannya mengenai perubahan iklim. Jadi Indonesia ini dipandang dan memang keadaannya adalah ambivalen ya, di antara 2 pengertian. Dia itu bisa menghancurkan usaha-usaha untuk mengatasi perubahan iklim kalau dia tidak mempunyai usaha-usaha yang positif. Misalkan dia lakukan terus illegal logging, dia bakar hutannya, dia gali semua gali-galian tanpa diberhenti, maka dia akan menjadi pecundang atau culprit atau ya penjahat di dalam perubahan iklim ini. Tapi kalau dia tuh memperluas hutannya, dia menanam hutan-hutan, dia mempergunakan energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, maka dia jadi hero di perubahan iklim. Nah, tinggal pilih. Bapak, kalau bisa dikatakan Indonesia ini tergantung pilihan, bisa menjadi loser, bisa menjadi hero. Tapi selama Bapak menunjukkan kedekatan dengan lingkungan hidup Indonesia, kita sebut dari mulai 2004 saja deh. 2004 sampai dengan sekarang, 2016, 12 tahun lebih berat kemana nih Indonesia? Secara jelas Indonesia adalah satu hero ya di dalam hal ini. Itu bukan kita yang bicara ya. Itu adalah UNFCCC ya, United Nations Forum Convention of Climate Change PBB yang mengkonstatir itu. Salah satunya yang menjadi landmark pertanda adalah suksesnya konferensi internasional di Bali 2007. Itu kepresidenannya atau pemimpinnya adalah Indonesia. Dan itu sampai sekarang ya 2007 sampai sekarang itu sudah 7-8 tahun. Selalu itu menjadi acuan semua keputusan PBB mengenai climate change. Bali Roadmap, Bali Action Plan itu ikutilah Bali resmi yang menyatakan ini dan itu. Jadi itu sudah jelas. Kita menjadi acuan, tolak ukur. Bahwasanya itu tolak ukur dibuat itu baik kita laksanakan tidaknya, itu menjadi ujian. Kalau kita tidak laksanakan, paling dibilang, itu yang bikin begitu kok tidak laksanakan. Itu dia. Nah, itu yang masalahnya. Sehingga saya mempunyai tugas, bagi diri saya paling tidak, untuk meluruskan semua kebijakan-kebijakan kita, mengusulkan kepada Presiden untuk menata itu. Bahwa kita tuh ramah lingkungan. Sesuai dengan apa yang diputuskan di Bali, yang kita urusan sendiri. Yang menjadi idola dari negara lain. Boleh dong Pak, sedikit penyegaran. Tahun 2007 biasa, kita kan saking banyaknya drama di Indonesia, suka agak terlupakan. Mungkin diingatkan kembali. Iya, 2007 itu, pada waktu itu saya menjabat Menteri Lingkungan Hidup. Dan pada waktu itu, kebetulan sejarah itu memberikan angin pada Indonesia. Mestinya konferensi internasional perubahan iklim dilakukan di Thailand. Oh, awalnya seperti itu? Ya, tapi di lain perang.
Ya iya, itu perang itulah. Demo itu ya. Ya waktu itu demo-demo tidak ada pemerintah lah. Iya, kudeta waktu itu. Jadi PBB sidang di Karantina ini di Indonesia saja karena ya saya tidak bisa terlalu menonjolkan pribadi saya ya. Tapi karena saya menjadi utusan Indonesia di PBB untuk itu, mereka menunjuk ini aja suruh minta. Nah saya minta kepada Presiden pada waktu itu apakah kita sanggup atau tidak. Ya itu anggarannya besar, itu bermiliar-miliar. Iya, banyak Beliau pimpinan mengatakan dunia ya silahkan apa manfaatnya ya bahwa kita bisa menjadi acuan dari dunia untuk mengadakan perubahan iklim dan perubahan iklim itu penting. Nah jadi kita pada waktu itu kita sangat beruntung bahwa Bapak Presiden pada waktu itu sangat paham akan hal tersebut karena banyak ya paham lah. Sehingga kita jalan saja walaupun memang mahal dan penuh risiko. Di Bali itu di-convert menjadi lahan konferensi yang besar sekali. Baru pertama kali di dunia konferensi perubahan iklim di atas 10.000 orang, 12.000 yang hadir. Biasanya 2.000, 3.000, tapi karena di Bali mungkin karena orang sekalian jalan-jalan lah mungkin ya. Iya, sekalian mengenal Bali lebih Ya, dalam gitu. lah. Nah, itu juga salah satu positifnya. Jadi besar sekali dan alhamdulillah keputusan diambil di Bali membuktikan bahwa suasana Bali dan cara kita melakukan konferensi itu memberikan hasil yang positif menjadi yang disebut Bali Roadmap itu. Itu soal sejarah saja, tinggal dilihat di Wikipedia, di Google, di mana juga. Bali Roadmap itu sampai sekarang menjadi acuan dunia untuk bagaimana caranya kita melakukan usaha-usaha untuk melawan perubahan iklim. Jadi posisi kita itu adalah hero dalam perencanaan dan pencanangan cara-cara bagaimana. Di dalam pelaksanaannya belum pasti. Nah itu yang menarik, saya yakin di situ. Kalau bicara perencanaan dan pencanangan, indah sekali teorinya. Ya, Prakteknya seperti apa Indonesia? Oke, saya pahit-pahit aja ya, karena ini kan ini realita kita harus sadar. Ya. Kemarin ini, kata sekian tahun sesudah itu, tahun yang lalu saya konferensi di Singapura sebagai utusan khusus perubahan iklim. Dimaki-maki sama 2.000 orang. Karena apa? Karena kebakaran hutan dan asap ini bagaimana saudara? Itu tahun lalu tuh ya, 2015 tuh. Ya, iya. 2015 ya itu kan yang gede. Iya. Ya itulah contohnya. Jadi saya saya bicara sama Menteri Lingkungan Hidup. Karena sebagai utusan khusus Presiden saya tidak punya aparatur untuk itu. Aparatur saya itu dititipkan di Ibu Siti Nurbaya dan dengan usaha itu dengan Presiden sekalian, maka kita mencoba mengatasinya dan kita memberikan cara-cara yang cukup meyakinkan kepada negara tetangga maupun dunia bahwa kita akan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, karena kita punya modal goodwill lah gitu ya, oke lah begitu, sehingga saya loncat sedikit, beberapa bulan yang sesudahnya, setengah tahun yang lalu kita ke Paris, Bapak Presiden datang ke sana juga, dan di sana menyerahkan bahwa kita akan melaksanakan ini dengan menurunkan emisi-emisi 29% nanti, sekarang 26%, dan itu di hadapan ribuan urusan dari negara-negara lain, termasuk 100 presiden di sana, dengan di bawah tepukan yang meriah, dan itu juga komitmen kita. Jadi sekarang kita mengkomit diri untuk melakukan itu. Sehingga saya sendiri ikut acara-acara ini tuh dengan deg-degan kalau seorang tuh tidak ikutan ya saya kena korban. Karena ini menarik sekali. Kalau mungkin pandangan masyarakat hanya menaikkan emisi dari 26% jadi 29%, hanya 3%. Kok sulit sih? Nah, atau emang sulit? Salah satunya. Sulitnya apa coba? Jangan belanja pakai kantong plastik. Coba. Mereka terus melakukan. Masa itu pengaruh, Pak? Pengaruh banget. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi nih. Sebenarnya tindakan apa sih dalam keseharian kita sebagai masyarakat yang ternyata memberikan kontribusi buruk terhadap lingkungan hidup dan juga jangka panjang ke depannya. Masih bersama dengan Bapak Rahmat Witoelar, Anda jangan kemana-mana.